Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kori Rahmat Fauzi, NIM 18060062. Saya dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, video ini saya buat bertujuan untuk tugas UAS Ekonomi Pembangunan 1 dengan dosen pembimbing Dr. Alphonse Satrianto. Materi pertama yaitu mengenai pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Yang pertama, isu pokok pertumbuhan penduduk dan kualitas hidup. Penduduk dunia bertambah lebih dari 75 juta orang setiap tahunnya. Hampir semua pertambahan penduduk ini sekitar 97% terjadi di negara berkembang. Jumlah kenaikan yang sedemikian besar itu tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah perjalanan hidup manusia. Akan tetapi, masalah pertumbuhan penduduk bukan sekedar persoalan angka. Hal ini merupakan masalah kesejahteraan dan pembangunan manusia. Pertumbuhan penduduk yang berlangsung cepat dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh. Maka dari itu, muncullah banyak pertanyaan mengenai isu tersebut dan akan terjawab pada pembahasan kita sampai akhir video ini. Yang kedua yaitu pertumbuhan penduduk di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Sejarah pertumbuhan penduduk dunia di masa lalu yaitu sekitar 12.000 tahun yang lalu, jumlah penduduk dunia ini diperkirakan tidak lebih dari 5 juta orang. Di masa kini, jumlah penduduk dunia diperkirakan lebih dari 9 miliar orang. Sedangkan di masa depan yaitu sekitar tahun 2050, jumlah penduduk dunia diperkirakan mencapai 10 miliar orang. Secara singkat, pertumbuhan penduduk ini diakibatkan oleh cepatnya peralihan dari era yang dicirikan dengan tingginya angka kelahiran dan kematian ke era yang dicirikan dengan angka kematian yang menurun tajam, tetapi angka kelahiran yang menurun lebih lambat dibandingkan dengan tingkat yang secara historis tinggi. Yang B yaitu yang kedua yaitu struktur penduduk dunia. Distribusi penduduk dunia sangat tidak merata di wilayah geografis, tingkat fertilitas dan mortalitas serta struktur usia. Berdasarkan wilayah geografis, lebih dari 3/4 penduduk dunia hidup di negara berkembang. Kurang dari 1/4 jumlah itu hidup di negara maju. Berdasarkan tingkat fertilitas dan mortalitasnya, fertilitas negara berkembang berada dalam kisaran dari 15 sampai 40 per 1000 penduduk. Sebaliknya, mortalitas di negara maju kurang dari 15 per 1000 penduduk. Berdasarkan struktur usia, penduduk di negara berkembang relatif berusia muda. Anak-anak berusia di bawah 15 tahun mencakup 30% penduduk di negara berkembang, sementara di negara maju hanya 17%. Yang ketiga yaitu transisi demografis. Transisi demografis yaitu proses penurunan pertumbuhan penduduk. Proses ini terjadi dari 3 tahap, yaitu tahap pertumbuhan yang hampir stagnan, yang ditandai dengan tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi. Yang kedua yaitu tahap pertumbuhan penduduk yang berlangsung cepat dengan tingkat kelahiran tinggi dan tingkat kematian yang rendah. Pada tahap kedua ini, penandaannya dimulai dari masa transisi demografis, peralihan dari tingkat pertumbuhan penduduk stabil atau lamban ke tingkat pertumbuhan penduduk yang berlangsung cepat kemudian mengalami penurunan. Yang ketiga yaitu tahap pertumbuhan rendah dan stabil, di mana tingkat kelahiran dan kematiannya itu relatif rendah. Yang keempat yaitu penyebab terjadinya fertilitas di negara berkembang. Yang pertama yaitu ada perangkap populasi Malthus, yaitu tingkat ambang batas populasi yang diantisipasi oleh Thomas Malthus, yaitu di mana pertambahan penduduk akan berhenti dengan sendirinya ketika sumber daya penopang hidup yang meningkat menurut Deret hitung tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia yang jumlahnya meningkat menurut deret ukur. Secara diagramis, teori Malthus ini dapat digambarkan atau dibandingkan bentuknya dan posisi kurva yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk dan tingkat pertumbuhan pendapatan agregat. Apabila kedua kurva ini diplotkan, terdapat tingkat pendapatan.
Pada sumbu vertikal, kita dapat memplot perubahan persentase numerik baik positif maupun negatif dalam dua variabel yang dipertimbangkan, total penduduk dan pendapatan agregat. Pada sumbu horizontal ditempatkan tingkat pendapatan per kapita. Kritik terhadap model Malthus ini, yang pertama itu ada model ini mengabaikan dampak luar biasa dari kemajuan teknologi sebagai kekuatan pengimbang yang menghambat laju pertumbuhan penduduk yang cepat. Yang kedua, perangkap populasi Malthus ini hanya berfokus pada asumsi model itu sendiri, bahwa tingkat pertambahan penduduk suatu negara ini berkaitan secara langsung dengan tingkat pendapatan per kapita negara itu sendiri. Yang kedua yaitu teori mikroekonomi fertilitas rumah tangga. Teori yang menjelaskan bahwa setiap keluarga memiliki biaya dan manfaat yang menentukan ukuran keluarga yang diinginkan. Teori ini mengadopsi teori perilaku konsumen konvensional. Anak dianggap sebagai barang konsumsi atau tidak memberi keuntungan. Permintaan anak merupakan pilihan ekonomi yang rasional bagi konsumen. Lanjut yaitu yang kelima yaitu konsekuensi fertilitas yang tinggi. Ada beberapa perspektif yang saling bertentangan. Berikut ini adalah beberapa argumen utama yang mendukung dan menentang gagasan bahwa konsekuensi dari pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menimbulkan berbagai masalah pembangunan yang serius. Yang pertama yaitu bukan masalah yang sesungguhnya. Kita bisa dapat mengidentifikasi 3 argumen umum dari orang-orang yang menanyakan bahwa pertumbuhan penduduk ini tidak menjadi masalah. Yang pertama yaitu masalahnya bukan pertumbuhan penduduk tetapi pada jumlah isu lainnya. Yang kedua itu pertumbuhan penduduk adalah isu palsu yang sengaja diciptakan oleh badan dan lembaga internasional yang didominasi negara-negara kaya agar negara berkembang tetap berada dalam kondisi ketergantungan. Yang ketiga, bagi banyak negara berkembang, pertumbuhan penduduk justru merupakan keadaan yang diinginkan. Yang kedua yaitu pertumbuhan penduduk memang masalah yang sesungguhnya. Argumen berikut ini mendukung perlunya pengendalian pertumbuhan penduduk secara konsekuensi negatifnya, yaitu melalui argumen garis keras, yang kedua argumen teoritis, yang ketiga argumen empiris. Argumen empiris ini ada 7 pembagian yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan. Yang ketiga ada pendidikan, yang keempat ada kesehatan, yang kelima ada pangan, yang keenam ada lingkungan hidup, dan yang ketujuh ada migrasi internasional. Yang keenam beberapa pendekatan kebijakan. Terdapat beberapa kebijakan yang dapat diterapkan negara berkembang untuk menurunkan tingkat kelahiran. Yang pertama adalah membujuk penduduknya untuk memiliki keluarga yang lebih kecil melalui media massa dan proses pendidikan. Yang kedua, meningkatkan lanjut yang kedua yaitu mengenai urbanisasi dan migrasi desa kota. Migrasi dan urbanisasi. Hubungan positif antara urbanisasi dan pendapatan per kapita merupakan fakta khusus paling jelas dan menonjol dalam proses pembangunan. Umumnya, semakin maju suatu negara, maka pendapatan per kapita semakin besar dan jumlah penduduk yang didiami kawasan perkotaan itu juga semakin besar. Meski pertumbuhan penduduk dan migrasi desa kota terus meningkat, merupakan suatu penyebab utama ledakan kawasan perkampungan kumuh, pemerintah juga turut bertanggung jawab atas timbulnya keadaan itu. Kebijakan pemerintah dalam perencanaan perkotaan yang salah arah dan peraturan tentang pembangunan yang ketinggalan zaman seringkali berarti bahwa 80% sampai 90% perumahan baru di perkotaan itu adalah ilegal. Peran perkotaan. Secara umum, peran perkotaan terbentuk karena memberikan keunggulan atau keuntungan efisiensi biaya bagi para produsen dan konsumen melalui apa yang disebut dengan sebagai ekonomi aglomerasi. Sebagaimana yang telah dikemukakan Walter Isard, ekonomi aglomerasi ini memiliki 2 wujud, yaitu ekonomi urbanisasi dan ekonomi lokalisasi.
Ekonomi urbanisasi adalah munculnya sejumlah akibat yang berkaitan dengan pertumbuhan umum wilayah geografis yang terkonsentrasi. Sedangkan ekonomi lokalisasi adalah sejumlah akibat yang diperoleh sektor-sektor tertentu perekonomian, akibat yang diperoleh sektor-sektor seperti pembiayaan kendaraan bermotor ketika tumbuh dan berkembang di dalam kawasan itu. Masalah yang ditimbulkan oleh kota raksasa secara keseluruhan, semakin meraksasanya kota merupakan akibat dari kombinasi sistem transportasi dan lokasi model politik di kota besar. Hal ini semakin diperkuat oleh budaya politik, perburuan dan kegagalan pasar modal yang membuat upaya pembangunan pusat kota itu tidak dapat dilakukan oleh pasar. Penyebab terlalu besarnya kota utama yaitu semakin jelas bahwa keadaan ini dapat dihindari dan memang jika tren arah demokrasi ini lebih besar, berkurangnya kemungkinan kudeta, meningkatnya kebijakan berorientasi keluar, serta membesarnya prospek penanggulangan dan pencegahan konflik sipil dapat dicapai. Maka rasio kota terbesar dan kota terbesar kedua di mana terdapat kota raksasa mungkin akan terus menerus, yaitu mengenai sektor informal perkotaan. Keberadaan sektor informal yang tidak terorganisasi, tidak regulasi dan semuanya legal meskipun tidak terdaftar telah diakui pada tahun 1970-an berdasarkan pengamatan di beberapa negara berkembang, yang menunjukkan bahwa bertambah banyaknya tenaga kerja perkotaan ternyata tidak tampak dalam statistik pengangguran sektor informal. Yang kedua yaitu migrasi dan pembangunan. Migrasi desa kota telah berlangsung secara dramatis dan pengembangan kota memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi. Tingkat migrasi desa kota di negara-negara berkembang telah melebihi tingkat penciptaan lapangan kerja perkotaan sehingga jauh melampaui kemampuan industri untuk menyerap tenaga kerja dan mempersulit layanan sosial. Migrasi memperburuk ketidakseimbangan struktural antara desa kota melalui data secara langsung. Pertama, dari sisi penawaran. Migrasi internal meningkatkan jumlah pencari pekerja di perkotaan relatif terhadap pertumbuhan penduduk perkotaan secara tidak proporsional, di mana hal ini juga telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dikarenakan besarnya jumlah orang muda berpendidikan baik dalam sistem migran. Kehadiran mereka cenderung membuat jumlah penawaran tenaga kerja di kota ini membengkak dan pada saat yang sama menguras modal manusia yang sangat bernilai di kawasan pedesaan. Kedua, dari sisi permintaan, upaya penciptaan lapangan kerja di perkotaan umumnya lebih sulit dan memerlukan biaya besar ketimbang upaya menciptakan lapangan kerja di pedesaan, karena diperlukan input sumber daya komplementer yang cukup besar bagi hampir semua pekerjaan di sektor industri. Yang ketiga yaitu teori ekonomi migrasi desa kota. Pembangunan ekonomi Eropa Barat dan Amerika Serikat terkait erat dengan perpindahan tenaga kerja dari desa ke kota, karena sektor pedesaan ini didominasi oleh aktivitas pertanian dan sektor perkotaan berfokus pada industrialisasi. Secara menyeluruh, pembangunan ekonomi di negara-negara ini dicirikan dengan relokasi terhadap tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri melalui migrasi desa kota, lokal ataupun internasional. Inti dari teori ini membahas alasan rasional seseorang itu mau bermigrasi dari desa ke kota. Jadi ini terlepas dari tingginya angka pengangguran di desa atau kota. Alasan itulah adalah karena mereka sudah mengaplikasikan beberapa pendapatan yang akan mereka terima dengan bermigrasi dari desa ke kota. Kalau pendapatannya lebih tinggi, maka mereka tentunya akan pindah dari desa ke kota.
Lanjut yaitu strategi komprehensif mengenai migrasi dan lapangan kerja. Ada 7 cara, yaitu dengan cara yang pertama adalah menciptakan keseimbangan yang sesuai antara ekonomi pedesaan dan ekonomi perkotaan. Yang kedua, memperluas industri skala kecil padat karya. Yang ketiga, menghilangkan distorsi harga faktor. Yang keempat, memilih teknologi produksi padat karya yang sesuai. Yang kelima, memodifikasi keterkaitan antara pendidikan dan lapangan kerja. Ya, lanjut yang keenam adalah menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk, serta yang ketujuh mendesentralisasikan wewenang ke kota. Lanjut materi ketiga yaitu mengenai modal manusia. Di sini meliputi pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi. Arti penting pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan adalah tujuan pembangunan yang dasar. Pendidikan memainkan peran penting untuk meningkatkan kemampuan suatu negara berkembang dalam menyerap teknologi modern dan pengembangan kapasitas bagi terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan. Kesehatan adalah prasyarat bagi peningkatan produktivitas, dan pendidikan yang berhasil juga tergantung pada kesehatan. Dengan demikian, kesehatan dan pendidikan juga dapat dipandang sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan vital sebagai input bagi fungsi produksi agregat. Pada negara berkembang, masih terus menghadapi sejumlah tantangan terhadap tantangan di tengah usaha meningkatkan kesehatan dan pendidikan warga negaranya. Dengan meningkatkan kesehatan dan pendidikan dapat membantu keluar dari lingkaran setan kemiskinan. Yang kedua yaitu investasi dalam pendidikan dan kesehatan atau pendekatan modal manusia. Investasi dalam pendidikan dan kesehatan dikenal para ekonom dunia dengan pendekatan modal manusia. Investasi ini memiliki tingkat pengembalian yang lebih jelas ketimbang investasi lain. Pendekatan ini berfokus pada kemampuan tidak langsung dalam meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan. Tingkat pengembalian sosial maupun pribadi lebih terasa di negara berkembang ketimbang negara maju. Hal ini dikarenakan selisih pendapatan antara yang berpendidikan dengan yang lebih tinggi di negara berkembang. Yang ketiga yaitu pekerja anak. Berdasarkan hasil survei, lebih dari separuh pekerja anak harus bekerja keras 9 jam atau lebih setiap harinya. Selain itu, mereka juga terancam bahaya eksploitasi seksual dan perdagangan manusia. Terdapat pendekatan dalam kebijakan pekerja anak. Pendekatan pertama yaitu menyadari bahwa pekerja anak merupakan cerminan kemiskinan sehingga harus fokus pada penanggulangan kemiskinan. Yang kedua yaitu pendekatan mengedepankan peningkatan minat anak dalam bersekolah. Yang ketiga yaitu pendekatan pekerja anak tak dapat dihindari namun setidaknya bisa diiringi melalui peraturan yang dapat melindungi pekerja anak. Pendekatan yang keempat yaitu pelarangan pekerja anak. Namun pelarangan pekerjaan anak ini juga belum tentu menjadi solusi terbaik. Harus diimbangi dengan undang-undang dari suatu negara yang jelas dan harus dibarengi dengan sistem HAM yang jelas. Lanjut yang keempat adalah kesenjangan gender. Diskriminasi dalam pendidikan dan kesehatan. Di negara berkembang, kebanyakan orang tua masih berpikiran bahwa anak adalah akses pendidikan DNA kesehatan bagi laki-laki jauh lebih penting ketimbang anak perempuan. Konsekuensi bias gender dalam pendidikan DNA kesehatan, sebuah perkiraan menunjukkan biaya global dalam pendidikan anak perempuan adalah sebesar 82 miliar dolar per tahun. Hal ini menunjukkan diskriminasi perempuan tidak hanya tidak adil tetapi juga merugikan bagi kaum perempuan sendiri. Yang kelima yaitu sistem pendidikan dan pembangunan. Ekonomi politik, permintaan dan penawaran pendidikan. Faktor yang mempengaruhi permintaan atas pendidikan yang pertama adalah prospek untuk mendapatkan pekerjaan di sektor modern di masa depan. Kedua, permintaannya merupakan permintaan turunan. Faktor yang mempengaruhinya itu adalah suatu penawaran baik proses politik dan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan itu sendiri.
Lanjut yaitu distribusi pendidikan. Kita dapat melihat bagaimana distribusi pendidikan dalam kurva Lorenz, di mana semakin dekat dari garis diagonal sempurna, maka semakin rendah pula tingkat ketimpangannya. Namun, biasanya di negara berkembang, distribusi pendidikannya tidak merata, di mana ada sebagian yang sekolah, ada sebagian yang tidak sekolah. Pendidikan, ketimpangan, dan kemiskinan, sejumlah studi menunjukkan sistem pendidikan di negara berkembang justru memperbesar ketimpangan pendapatan. Alasannya yaitu jika kemiskinan menjadi alasan anak-anak untuk tidak sekolah, maka sebenarnya sistem pendidikan hanya memperbesar ketimpangan dari satu generasi ke generasi lainnya. Pendidikan dan migrasi internal dan pengurasan intelektual. Pendidikan juga mempengaruhi migrasi desa kota. Hal ini dari studi terlihat bahwa ada korelasi positif antara pencapaian pendidikan dengan migrasi desa kota karena orang-orang yang berpendidikan tinggi harus menghadapi selisih pendapatan real desa dan kota. Pendidikan juga memiliki pengaruh terhadap migrasi internasional di kalangan berpendidikan tinggi. Yang keenam adalah pengukuran distribusi kesehatan. Ukuran harapan hidup memiliki kelebihan karena datanya tersedia hampir di semua negara, minimal data perkiraan. Akan tetapi ukuran ini dapat menyesatkan karena peningkatan harapan hidup bisa memberikan masa vitalitas yang lebih lama di sebuah negara, sementara hanya menambah lama masa penderitaan karena kesehatan yang buruk di negara lain. Sebagian anak-anak yang bisa bertahan hidup dari keadaan kekurangan pada awal kehidupan cenderung akan mengalami konsekuensi kesehatan seumur hidup. WHO mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan yang benar-benar setara dengan secara mental, fisik dan sosial, bukan hanya sebatas bebas penyakit saja. Yang ketujuh adalah kesehatan, produktivitas, dan kesehatan dan kebijakan. Yang pertama yaitu produktivitas. Beberapa studi menunjukkan orang-orang yang sehat akan memperoleh upah yang lebih tinggi. Perbedaan teknik statistik yang lebih saksama telah menunjukkan bahwa sebagian besar pengaruh kesehatan terhadap tingkat penghasilan karena perbedaan produktivitas. Sudah banyak bukti bahwa kesehatan nutrisi mempengaruhi lapangan kerja, produktivitas, dan upah. Serta pengaruh itu sangat substansial di kalangan orang-orang yang sangat miskin. Pada bab ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kesehatan dan pendidikan memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi, baik secara input ataupun output. Banyak masalah kesehatan dan pendidikan yang menghantui negara-negara berkembang. Kebijakan pemerintah yang keliru ada kalanya dapat menimbulkan distorsi dalam sistem pendidikan nasional sehingga memperkuat ketimpangan. Dengan demikian, pemerintah memegang peran sangat penting dalam kesehatan dan pendidikan sehingga negara berkembang memerlukan peningkatan kebijakan yang dapat memperbaiki keadaan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.